Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari media berbasis audiovisual. Secara harfiah, kata media itu berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sementara media dalam bahasa Arab berarti perantara atau pengantar pesan yang berasal dari pengirim kepada penerima pesan. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian media. Di antaranya adalah yang pertama menurut Wina Sanjaya. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang digunakan untuk memberikan perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar. Kemudian yang kedua, menurut Arif S. Sadiman, menyatakan bahwa media merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Yang ketiga, menurut Hamzah B. Uno, media dalam pembelajaran itu adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber kepada peserta didik yang memiliki tujuan merangsang mereka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa media itu merupakan sesuatu yang dapat menyalurkan pesan kepada siswa dan mampu merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar dalam dirinya. Kemudian kata audiovisual. Audiovisual merupakan gabungan dari dua kata yaitu audio dan visual. Audio berasal dari kata audible yang berarti dapat didengar. Audio ini berhubungan dengan suara atau bunyi, berkaitan dengan indera pendengaran, dan pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang auditif. Menurut Daryanto, tahun 2010, audio berasal dari audible yang berarti suara yang dapat diperdengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Kemudian, visual berasal dari kata visible yang berarti dapat dilihat. Visual berhubungan dengan penglihatan atau hal yang dapat dilihat. Menurut Daryanto tahun 1993, media visual merupakan alat peraga yang dapat digunakan saat proses pembelajaran dengan menggunakan panca indera. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian audiovisual menurut beberapa ahli. Di antaranya adalah yang pertama, menurut Azhar Arsyad, audiovisual merupakan cara menyampaikan materi menggunakan mesin mekanis dan elektronik dengan tujuan menyampaikan pesan-pesan audiovisual. Yang kedua, menurut Syaiful Bahri dan Aswin Hadin berpendapat bahwa audiovisual yaitu media yang mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar. Dan yang ketiga, Ahmad Rohani berpendapat bahwa audiovisual yaitu media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dilihat, didengar, dan dapat dilihat juga didengar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media berbasis audiovisual adalah seperangkat media yang digunakan untuk menyalurkan pesan pembelajaran melalui gambar dan suara dengan memanfaatkan indera pendengaran dan juga penglihatan dalam waktu bersamaan. Media audiovisual merupakan integrasi dari beberapa unsur sehingga dapat menampilkan suara dan gambar secara serentak yang telah direncanakan secara matang, sistematis, dan logis sesuai dengan tujuan dan juga tingkat kesiapan siswa yang menerimanya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik media audiovisual. Nah, berikut karakteristik umum dari teknologi media audiovisual. Yang pertama, mereka biasanya bersifat linier. Maksudnya yaitu menggunakan suatu sistem penyampaian pengajaran yang menyajikan materi video rekaman dengan pengendalian komputer kepada siswa, yang tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, tetapi juga memberikan respon yang aktif, dan respon itu menentukan kecepatan dan sekuensi penyajian. Yang kedua yaitu mereka menyajikan visual yang dinamis. Nah, media audiovisual ini menggunakan visual yang bergerak atau berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuat media. Kemudian yang keempat, media ini merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak sesuatu. Kemudian yang kelima, media ini dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif. Dan yang terakhir yaitu media ini berorientasi kepada guru
dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang cenderung rendah. Kemudian, karakteristik media audiovisual berdasarkan karakteristik dari masing-masing media pembentuk. Nah, yang pertama yaitu media grafis. Grafis didefinisikan sebagai bahan-bahan non-fotografis dengan format 2 dimensi yang didesain khusus untuk mengkomunikasikan pesan dan informasi tertentu. Contohnya yaitu gambar, diagram, bagan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu media proyeksi. Media proyeksi adalah media yang dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Misalnya slide, film strip, OHP, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu media audio. Media audio adalah media untuk bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif berupa pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran dan perasaan pendengar sehingga terjadi proses belajar. Contohnya yaitu radio, tape recorder, laboratorium bahasa. Kemudian yang keempat yaitu media komputer. Merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Nah, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, media audiovisual ini mencakup atau memiliki ciri-ciri dari keempat media ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari media audiovisual. Nah, media audiovisual ini berperan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Adapun beberapa fungsi dari media audiovisual itu yang pertama ada memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Nah, pada siswa sekolah dasar itu sendiri kan masih berada pada tahap berpikir operasional konkret. Jadi beberapa materi pembelajaran yang tidak bisa dihadirkan secara langsung oleh guru bisa memanfaatkan media audiovisual ini untuk menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah untuk dipahami siswa. Nah, untuk yang kedua yaitu fungsinya untuk menambah motivasi belajar siswa. Penggunaan media audiovisual itu tentu dapat menambah motivasi belajar siswa karena penyajiannya yang menarik sehingga siswa tidak merasa bosan dan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran jadi lebih meningkat. Untuk fungsi yang ketiga yaitu memungkinkan adanya interaksi aktif antara peserta didik dengan guru. Penggunaan media audiovisual ini dapat meningkatkan interaksi antara guru dan siswa karena siswa dituntut untuk berpikir kritis ketika menyimak video atau film sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada guru maupun sebaliknya guru yang bertanya kepada siswa tentang video yang sudah ditampilkan. Untuk fungsi yang keempat yaitu fungsi ekonomis. Jadi penggunaan media audiovisual itu dapat mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran secara efisien. Penyampaian materi dapat menekan sedikit penggunaan biaya karena media audiovisual ini bisa dikatakan awet dan bisa digunakan secara berulang-ulang. Terus hemat tenaga juga serta waktu tanpa mengurangi efektivitas di dalam pencapaian tujuan tersebut. Ada pendapat lain yang menyebutkan fungsi dari media audiovisual ini yaitu dari Yusuf Hadi Miarso. Nah, fungsi dari media pembelajaran berbasis audiovisual yang pertama itu media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi pada otak sehingga otak dapat berfungsi secara optimal karena itu ada rangsangan yang berupa gambar, terus ada suara juga. Terus yang kedua, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa materi yang tidak bisa dijelaskan atau dihadirkan objeknya secara langsung oleh guru. Terus yang ketiga yaitu media dapat melampaui batas ruang kelas seperti menjelaskan untuk peristiwa-peristiwa bersejarah
kayak gitu guru bisa menggunakan media audiovisual. Terus yang keempat, media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. Terus yang kelima, ada media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang keenam, media membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang ketujuh, media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk siswa rajin belajar. Yang kedelapan, media memberikan pengalaman yang integral dari sesuatu yang konkret maupun yang abstrak. Yang kesembilan, media memberikan kesempatan siswa untuk belajar mandiri pada tempat dan waktu sesuai yang ditentukan siswa, khususnya saat pembelajaran daring seperti saat ini. Terus untuk fungsi yang ke-10 itu, media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri baik oleh guru maupun oleh siswa. Selanjutnya yaitu jenis media audiovisual. Untuk jenis media audiovisual ini terdapat dua jenis. Yang pertama adalah audiovisual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak. Yang kedua adalah audiovisual tidak murni atau juga sering disebut dengan audiovisual diam. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai audiovisual murni. Jadi, audiovisual murni atau yang sering disebut dengan audiovisual gerak ini yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari satu sumber. Berikut adalah berbagai media audiovisual murni. Yang pertama adalah film bersuara. Film bersuara yaitu film dengan suara tersinkronisasi atau suara yang dicocokkan dengan gambar. Yang kedua adalah televisi. Televisi merupakan suatu media untuk menyampaikan berbagai informasi. Salah satunya yaitu mengenai pendidikan kepada anak-anak dan juga masyarakat. Dan yang terakhir adalah video. Yang mana video ini merupakan rekaman, gambar, dan suara secara elektronis ke dalam pita magnetik. Selanjutnya yaitu audiovisual tidak murni atau sering juga disebut dengan audiovisual diam. Audiovisual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Untuk jenis audiovisual tidak murni ini terdapat dua contoh media. Yang pertama adalah film bingkai suara. Film bingkai suara adalah slide atau film strip yang ditambah dengan suara. Ini bukan alat audiovisual yang lengkap karena suara dan gambarnya berada terpisah. Yang kedua adalah film rangkai suara. Berbeda dengan film bingkai, gambar pada film rangkai suara berurutan, merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan media audiovisual untuk pembelajaran. Jadi menurut Heinig tahun 2005, agar dapat memilih media pembelajaran yang tepat yang dapat digunakan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang sukses, diperlukan adanya beberapa pertimbangan. Antara lain, yang pertama, video pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Media video yang dipilih untuk pembelajaran perlu mempertimbangkan kurikulum yang berlaku. Pemanfaatan media ini harus dapat menunjang aktivitas pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Yang kedua adalah isi informasi dan pengetahuan dalam video pembelajaran itu akurat dan baru. Isi informasi dan pengetahuan dalam video itu hendaknya selalu up to date karena terdapat beberapa pengetahuan yang perlu disesuaikan dengan pengetahuan yang baru agar tidak terjadi kesalahan informasi, seperti pengetahuan tentang teknologi yang terus diperbaharui. Yang ketiga adalah isi informasi dalam video pembelajaran jelas. Ketika ketidakjelasan informasi itu akan dapat berdampak pada berkurangnya atau bahkan hilangnya ketepatan pengambilan keputusan
atau respon siswa terhadap materi yang disajikan. Yang keempat adalah video pembelajaran mampu memotivasi dan memancing minat belajar siswa. Media video pembelajaran yang digunakan, apapun bentuknya, harus mampu memotivasi siswa untuk mempelajari pengetahuan yang disajikan. Selain itu, video pembelajaran harus menarik minat siswa dalam belajar lebih intensif. Yang kelima adalah video pembelajaran mampu melibatkan aktivitas mental siswa. Siswa yang terlibat secara intensif dengan media video dan materi pelajaran di dalamnya akan lebih mudah dan mampu mencapai kompetensi yang diinginkan. Selanjutnya yang keenam adalah kualitas teknis video pembelajaran baik. Kualitas teknis program video pembelajaran yang digunakan harus dalam keadaan baik. Faktor kebisingan dalam audio akan sangat mengganggu kelancaran aktivitas pembelajaran. Kualitas gambar yang buruk juga dapat merusak perhatian siswa, sehingga perlu meminimalkan faktor gangguan dalam media video. Selanjutnya adalah yang ketujuh, video pembelajaran telah diuji coba sebelumnya. Hal ini berlaku jika program video pembelajaran dibeli pihak tertentu. Namun, alangkah baiknya jika video yang dibuat sendiri juga diuji coba. Hal ini untuk mengetahui efektivitas, efisien, dan daya tarik media. Selain itu, video pembelajaran juga perlu bebas dari kepentingan iklan. Yang selanjutnya, yang ke-8 adalah penggunaan media dilengkapi petunjuk penggunaan. Jadi, panduan penggunaan ini pada umumnya menjelaskan tentang bagaimana media tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi proses belajar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penggunaan media audiovisual. Untuk prinsip-prinsip ini terdapat 6 prinsip. Yang pertama, yaitu penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral atau bagian keseluruhan dari suatu sistem pengajaran. Yang kedua, media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, guru harus benar-benar menguasai teknik dari media pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, guru harus memperhitungkan untung ruginya atau lebih kurangnya dari penggunaan media pembelajaran. Yang kelima, penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarangan menggunakannya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu jika suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang memperlancar proses belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang desain komunikasi saat menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran. Nah, komunikasi antara guru dan siswa itu harus berjalan dengan baik ketika proses pembelajaran. Nah, berdasarkan pendapat dari Nana Sujana dan Ahmad Rifai, desain komunikasi pengajaran menggunakan media audiovisual itu terdapat beberapa komponen. Nah, yang pertama itu komponen pesan. Komponen ini merupakan informasi yang disampaikan yang terdiri dari isi, makna, pengertian dari materi pembelajaran yang akan disajikan atau disampaikan kepada siswa. Untuk komponen yang kedua yaitu media. Komponen media ini terdiri atas perangkat lunak maupun perangkat keras yang disiapkan untuk menyiapkan materi, misal video pembelajaran dari YouTube, terus nanti perangkat kerasnya ada penggunaan LCD kayak gitu. Terus komponen yang ketiga yaitu instruktur. Nah, instruktur ini adalah orang yang mengendalikan dan menyajikan informasi, pesan, isi, makna, pengertian dari materi yang dimaksud. Nah, dalam hal ini yang menjadi instruktur itu adalah guru. Terus yang keempat yaitu metode. Metode itu merupakan teknik-teknik yang digunakan agar penyajian informasi itu lebih efektif dan efisien. Nah, hal ini berkaitan dengan metode pembelajaran yang dipilih guru agar pembelajaran bisa efektif dan efisien dengan melibatkan partisipasi aktif siswa dalam penggunaan media audiovisual.
Untuk komponen yang kelima yaitu lingkungan. Komponen lingkungan ini berupa kondisi-kondisi tertentu yang dikendalikan, diatur, dan dimanipulasi guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang produktif. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Nah, pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap pendefinisian. Yang kedua, tahap perancangan. Yang ketiga, tahap pengembangan. Dan yang keempat, ada tahap penyebaran. Yang pertama, tahap pendefinisian. Nah, tujuan pada tahap ini adalah untuk menetapkan dan mendefinisikan cara-cara pembelajaran yang diawali dengan analisis tujuan mengenai materi yang akan dikembangkan pada bahan ajarnya. Nah, pada tahap ini yang dilakukan adalah menganalisis kebutuhan yang meliputi yaitu analisis awal akhir yang bertujuan untuk menetapkan masalah dasar yang diperlukan dalam pengembangan pembelajaran. Nah, pada tahap ini, guru itu melakukan analisis mengenai karakteristik dari media pembelajaran berbasis audiovisual yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian ada analisis siswa, yaitu guru melakukan telaah mengenai karakteristik siswa yang sesuai dengan rancangan dari bahan ajar. Nah, karakteristik ini meliputi latar belakang pengetahuan dan perkembangan dari kognitif siswa. Kemudian ada analisis konsep, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi, merinci, dan menyusun secara sistematis konsep-konsep yang akan diajarkan. Nah, ini tuh bertujuan untuk sebagai dasar untuk menyusun tujuan pembelajaran. Kemudian ada perumusan tujuan, di mana perumusan tujuan ini juga akan menjadi dasar dalam menyusun rancangan media pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu tahap perancangan. Pada tahap ini, guru memilih topik bahan pelajaran yang sesuai dengan siswa. Nah, setelah menentukan topik materi tersebut, guru itu meninjau kembali materi tersebut apakah sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan siswa. Kemudian, guru menganalisis materi-materi manakah yang akan disajikan. Nah, setelah itu, pada tahap ini, guru juga menetapkan kriteria. Kriteria yang dimaksudkan ini yaitu untuk perancang isi dari media pembelajaran. Nah, kriterianya itu meliputi konten informasi yang sesuai dengan pengalaman belajar peserta didik, kualitas gambar, dan suara yang jelas sehingga mudah dipahami oleh siswa. Kemudian, langkah selanjutnya itu yaitu mendesain awal, mana guru itu mulai mendesain media pembelajaran dalam bentuk audiovisual dengan format yang telah dipilihnya. Sehingga pada langkah ini hasil dari langkah ini tuh berupa rancangan awal media pembelajaran yang meliputi seluruh komponen media pembelajaran atau prototip. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Nah, pada tahap ini produk yang dihasilkan yaitu berupa media pembelajaran berbasis audiovisual. Nah, perangkat media pembelajaran berbasis audiovisual yang telah selesai dikerjakan atau dibuat akan dibawa ke validator untuk diperiksa mengenai kelayakan media yang telah dihasilkan pada tahap perancangan. Saran dari validator nantinya itu juga akan digunakan guru sebagai pertimbangan dalam revisi media pembelajaran yang sudah dihasilkannya tersebut. Jika sudah lolos atau layak, maka media pembelajaran berbasis audiovisual itu sudah bisa untuk diterapkan di dalam proses pembelajarannya. Nah, yang terakhir itu ada tahap penyebaran. Nah, pada tahap ini merupakan tahap pengguna perangkat yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas. Tahap penyebaran ini dilakukan untuk menguji efektivitas media pembelajaran berbasis audiovisual dalam kegiatan pembelajaran siswa. Pada tahap ini juga diperlukan
sebuah instrumen penilaian, sehingga pada tahap ini tuh siswa juga diminta untuk mengisi angket yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai pendapat siswa tentang proses pembelajaran yang menggunakan media berbasis audiovisual. Nah, melalui angket ini juga dapat digunakan guru sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pengembangan pembelajaran dengan media berbasis audiovisual terhadap motivasi atau hasil belajar siswa dan keberlanjutan dari media ini agar dapat digunakan secara efektif bagi dalam proses pembelajarannya. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Dalam implementasinya, ketika pembelajaran, langkah-langkah penggunaan media audiovisual ini tentunya sangat berbeda dengan media audio. Ada 3 langkah untuk penggunaan media audiovisual ini dalam pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu langkah persiapan. Pada langkah persiapan ini terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh guru. Di antaranya yaitu yang pertama mempersiapkan dalam perencanaan, seperti contohnya itu berkonsultasi dengannya. Kemudian yang kedua memberikan pengarahan. Yang ketiga yaitu memperhitungkan kelompok sasaran. Yang keempat, mengusahakan sasaran dalam keadaan siap. Kemudian yang kelima, memeriksa peralatan yang akan digunakan, yaitu tentu saja peralatan media audiovisual ini sendiri. Kemudian langkah yang kedua yaitu langkah penyajian. Dalam langkah penyajian ini meliputi menyajikan media audiovisual ini dalam waktu yang tepat dengan kebiasaan atau cara mendengarkan. Kemudian yang kedua, mengatur situasi ruangan. Situasi ruangan ini harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memberikan semangat untuk memulai mendengarkan, konsentrasi terhadap media yang akan digunakan. Lalu langkah yang terakhir yaitu langkah tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan langkah untuk melakukan koreksi dan perbaikan secara menyeluruh terhadap kegiatan, baik yang berhubungan dengan langkah persiapan maupun kegiatan yang terdapat dalam langkah pengajian. Sangat perlu pada kegiatan tindak lanjut ini siswa diberikan kesempatan untuk bertanya, bahkan perlu ditindaklanjuti dengan penugasan terhadap para siswa secara individu atau kelompok untuk mengetahui apakah mereka itu betul-betul menyimak dan memperhatikan penyajian yang ditayangkan dan mencatat secara seksama. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang dibahas. Di samping itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan media audiovisual ini. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu diskusi, eksperimen, observasi, latihan, tes, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu terkait dengan pengaruh media audiovisual terhadap kemampuan siswa. Nah, penggunaan media audiovisual ini dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 3 ranah, baik itu secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, untuk aspek kognitif itu sendiri, media audiovisual dapat dimanfaatkan untuk membelajarkan hal-hal yang terkait dengan pengetahuan dan intelektual siswa. Misalnya dalam pembelajaran IPA, video dapat digunakan untuk menjelaskan proses peredaran darah manusia dalam kehidupan nyata yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh siswa. Terus dari aspek afektif, media audiovisual dapat dimanfaatkan untuk melatih unsur emosi, empati, dan apresiasi terhadap suatu aktivitas atau keadaan. Terus contoh lain dari pemanfaatan media audiovisual dalam aspek afektif yaitu untuk pendidikan karakter. Misalnya dalam pembelajaran PPKN, video itu dapat digunakan untuk menampilkan perilaku hidup rukun di masyarakat maupun di sekolah, sehingga diharapkan siswa dapat menerapkan nilai-nilai yang ada di video tersebut.
Untuk yang ketiga itu dari aspek psikomotorik. Jadi media audiovisual ini sangat tepat untuk digunakan dalam memperlihatkan gerakan atau aktivitas-aktivitas. Sebagai contoh, dalam pembelajaran PJOK, video ini dapat menampilkan gerakan-gerakan renang yang benar, terus gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, sehingga siswa dapat mudah memahami dan mudah untuk mempraktikkan kayak gitu. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu memudahkan penyampaian pesan materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Hal ini dikarenakan ada dalam bahan pengajaran atau materi lebih jelas maknanya, sehingga lebih mudah dipahami siswa dan memungkinkan siswa itu dapat menguasai tujuan dari pembelajaran itu dengan baik. Yang kedua, dapat menjangkau audiens yang besar, sehingga akan memudahkan guru dalam mengajar walaupun pada kelas yang besar. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih bervariasi, sehingga siswa itu tidak akan bosan dan guru juga tidak akan kehabisan tenaga ketika guru itu mengajar pada setiap jam pelajaran. Yang keempat, dapat memusatkan perhatian siswa karena tampilannya itu menarik, sehingga pembelajarannya pun juga akan lebih menarik dan dapat menumbuhkan motivasi serta semangat belajar siswa. Nah, yang kelima itu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Hal ini dikarenakan siswa itu tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tetapi siswa itu juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Kekurangan dari penggunaan media audiovisual di dalam pembelajaran diantaranya yang pertama, tidak semua lembaga pendidikan itu mempunyai kemampuan dalam menyediakan perangkat atau peralatan media pembelajaran audiovisual. Yang kedua, pengadaan media audiovisual umumnya memerlukan biaya yang mahal dan memakan waktu yang banyak. Yang ketiga, tidak semua siswa itu mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan melalui media audiovisual. Nah, hal ini dikarenakan media audiovisual ini lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal, sehingga hanya mungkin dapat dipahami oleh siswa yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Yang keempat, penyajian materi melalui media audio visual ini dapat menimbulkan verbalisme. Artinya, di sini yang aktif itu hanya guru, sedangkan murid lebih banyak bersifat pasif atau mendengar dari penjelasan guru dan komunikasinya pun bersifat satu arah. Yang kelima, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana-mana saja, sehingga hanya cenderung tetap di tempat.